Hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Hukum administrasi kok masuk ke hukum perdata. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat ya sebagai bagian dari, dengan segala hormat, kelompok-kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda. Pengadilan Jakarta Pusat membela diri usai mengambil putusan majelis hakim yang diketuai Tengku Oeyong menuai kritik dan polemik. Tahapan, jadi rekan-rekan kalau mengartikan menunda pemilu itu, saya tidak tahu. Tapi amar putusannya untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai Hakim Pengadilan Jakarta Pusat telah salah kaprah. Bilang ini kan belum inkrah, masih bisa naik banding, kok enak aja jawab begitu. Ini soal kebodohan saja sebenarnya. Nah, kan sudah jelas sejak awal tidak berwenang, ya. Dia mengadili soal pemilu. Hakimnya masa nggak tahu aturan bahwa sudah ada undang-undang. Sementara Presiden Jokowi menyebut putusan Hakim Pengadilan Jakarta Pusat sebagai kontroversi. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Kritik dan polemik merebak dengan tudingan ada penyusup mulai bermain di amar putusan Pengadilan Jakarta Pusat agar pemilu 2024 ditunda. Saya sulit untuk nggak melihat keputusan Pengadilan Jakarta Pusat ya sebagai bagian dari, dengan segala hormat, kelompok-kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda. Kelompok-kelompok ini bisa terorganisir. Upaya kelompok terorganisir menggagalkan pesta demokrasi 5 tahunan sudah terendus sejak lama. Tetapi hari ini kelompok ini masuk lewat pintu pengadilan. Tetapi jauh sebelum ini kita lihat banyak, katakanlah, mobilisasi, orkestrasi. Bahkan skenario dan gerakan kelompok terorganisir itu juga sudah diketahui pucuk pimpinan partai politik. Dan saya kira sangat kurang arif atau tidak masuk akal kalau ditunda-tunda terus. Gimana Pak? Nggak ada itu. Namanya usaha. Pemerintah memastikan menjaga komitmen menyelenggarakan pemilu 2024 sesuai jadwal, di tengah skenario permainan kelompok terorganisir dalam upaya menggagalkan pesta demokrasi tahun depan. Ada main mungkin di belakangnya, iyalah pasti ada main. Saya tidak boleh menyebut nama ya, karena seperti Anda masuk ke sebuah toko, tiba-tiba etalase emasnya pecah. Tidak tahu kan, siapa yang pecah, tahu-tahu udah pecah gitu kan. Anda pasti mengatakan ini pasti ada maling masuk atau ada orang liar masuk ke sini kan. Kita orangnya ya nanti dicari. Kalau nyebut itu langsung nyebut orang, nanti melanggar aset praduga tak bersalah, bisa jadi perkara pidana. Tapi saya yakin memang ada yang main, karena memang tidak boleh nyebut orang, tidak boleh nyebut kelompok. Ya Pak, saya meyakini ada, karena ini kan salahnya luar biasa ya. Salahnya tuh paling tidak ada dua. Pertama, dia salah kamar, tidak punya kompetensi. Pengadilan negeri tidak punya kompetensi mengadili, itu sudah jelas sejak awal. Ada kamar-kamar pengadilan. Hukum administrasi itu ada di Peradilan Tata Usaha Negara. Pemilu yang spesifik untuk administrasinya ada di Bawaslu dan di Peradilan Tata Usaha Negara. Partai Prima ini sudah kalah. Di Bawaslu kalah, Peradilan Tata Usaha Negara kalah 2 kali. Kok tiba-tiba muncul tanpa ada berita bahwa ada yang masuk ke peradilan, tiba-tiba muncul dan menang gitu. Kan pasti ada yang main di situ kan.